Salam. Sudah tentu ramai orang yang ingin supaya dapat hidup dalam rencana Allah. Saudara, saya ingin memberikan beberapa poin bagaimana supaya kita hidup dalam rencana Allah dan bagaimana supaya kita dapat mengaplikasikan rencana Allah dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, jangan mendengar apa kata orang. Dalam Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, sekalipun kita dipuji orang, kita dikatakan kita hebat, orang kata kita luar biasa, saudara, kita perlu menaruh di dalam hati dan pikiran kita bahwa hanya Yesus saja yang layak dipuji, hanya Yesus saja yang layak diagungkan, hanya Yesus saja yang layak dimuliakan. Atau mungkin orang berkata kepada kita bahwa kita ini orang yang tidak berpelajaran, orang kata kita ini tidak layak melayani, orang kata kita ini adalah orang yang berdosa atau sebagainya. Saudara, kita perlu menanggapi kata-kata itu dengan positif. Iya, semua yang kita dengar, kita perlu positif saja, saudaraku. Sama ada orang puji kita, orang sanjung kita, atau orang kritik kita, orang fitnah kita, dan sebagainya. Kita selalu positif dalam semua perkara. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita dapat mengaplikasikan rencana Allah dalam hidup kita, yaitu jangan merancang tanpa persetujuan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Semua perencanaan kita, semua rancangan kita, saudara, kita harus letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan yang merestuinya. Karena dalam Amsal 19 ayat 21 juga berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sama ada rancangan itu besar atau kecil, ya, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan yang memutuskan perkara itu untuk kita. Nah, apabila kita sudah mengaplikasikan rencana Allah dalam hidup kita, maka kita harus memulai hidup dalam rencana Allah. Yaitu untuk memulai hidup dalam rencana Allah, kita harus tinggalkan hidup lama. Dalam Filipi 3 ayat 5-8, Paulus itu adalah seorang pribadi yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki pelajaran, memiliki pengaruh, orang ternama, ya, dan sebagainya. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, dia katakan semua apa yang ada padanya, kekayaan, pangkat, nama, pengaruh, itu adalah sampah, tidak berguna. Selepas dia mengenal Tuhan, sehingga dia tinggalkan semua hidup lamanya dan mengarahkan hidupnya kepada yang baru, yaitu di dalam Yesus. Yang kedua, hidup dalam iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, percaya itu, saudara, terhadap Yesus, terhadap Allah kita, itu sangat penting. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan secara mata kasar, secara fisikal. Sama seperti angin, tidak ada seorang pun yang pernah melihat angin itu, tetapi
Dia percaya angin itu ada karena dia merasakan sentuhan angin itu pada hembusan di kulitnya. Demikian juga dengan Tuhan saudaraku, kita tidak nampak tetapi kita merasakan kasih-Nya. Kita merasakan penyertaan-Nya, kita merasakan cinta kasih-Nya, kasih sayang-Nya kepada kita setiap waktu. Haleluya, shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.